Bapa di surga, kami datang kembali, kami mohon berkat Tuhan, kami memohon Tuhan menyatakan kebenaran firman Tuhan. Biarlah pada sesi malam ini kami kembali disegarkan, kami dibangkitkan oleh kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba-Mu Bang Niko yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya Allah Roh Kudus mengurapi hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami pada malam hari ini. Biarlah kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya teman-teman, mengawali sesi KKR ini, saya mengajak kita bernyanyi lagu Pandanglah pada Yesus. Nah teman-teman, penulis lagu ini terinspirasi dari kisah seorang misionaris di Afrika, di mana si misionaris ini pernah menuliskan suatu puisi. Nah puisinya ini intinya mengungkapkan bagaimana sulitnya mengatur fokus ketika hidup di tengah dunia yang memberikan banyak sekali pilihan. Nah ini ada salah satu kutipannya, intinya dia bilang bagaimana kita membawa suatu objek menjadi fokus di dalam dunia optik. Nah itu bukan dengan kita melihat atau fokus menyingkirkan hal-hal di luar itu, tetapi kita melihat satu titik yang ingin diperjelas. Nah, demikian juga dalam hidup di dalam Yesus. Bagaimana kiranya Yesus menjadi pusat, yaitu kita fokus memandang Yesus, jiwa kita memandang Yesus, dan dia bilang suatu kegelapan akan menyelimuti hal-hal di luar tersebut, sehingga hanya Yesus yang menjadi yang utama. Dan dia menambahkan di terakhir, karena dia layak untuk memegang segala yang ada di dalam hati, yang telah dia beli dalam matinya. Jadi Yesus layak memiliki hati kita sepenuhnya karena dia telah menebus kita. Nah teman-teman, menjadi murid dan memuridkan, termasuk dalam kelompok kecil, kita dihadapkan dengan banyak pilihan yang membuat kita, fokus kita teralih. Namun apa yang dapat membuat kita tetap setia? Pandanglah pada Yesus. Mari bersama-sama kita menyanyikan lagu Pandanglah pada Yesus. Pandanglah pada Yesus, pandanglah wajah mulianya. Pandanglah pada Yesus, pandanglah wajah mulianya. Di dalam susahkah jiwamu, serta gelap gulitakah? Mari kita nyanyikan bait yang pertama. dari maut ke hidup yang kekal,
ikutlah jejak Tuhan. Kita nyanyikan bait yang kedua. Kuasa dosa takkan kekang. Pandanglah pada Yesus. Janjinya tak pernah berubah bila bersandar padanya. Kita nyanyikan bait yang ketiga. Janjinya tak pernah berubah bila bersandar padanya. Pandanglah pada Yesus. Di dalam terang kemuliaan-Nya dunia akan menjadi hamba. Di dalam terang kemuliaan-Nya dunia akan menjadi hamba. Seruan Daud di dalam Mazmur 26. Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Tetapi aku ini hidup dalam ketulusan. Bebaskanlah aku dan kasihanilah aku. Kakiku berdiri di tanah yang rata. Aku mau memuji Tuhan dalam jemaah. Mari kita serukan hosana, seruan keselamatan, dan mari naikkan pujian kepada Yesus, Raja yang duduk di atas tahta. Ku nyanyi hosana bagi Raja yang duduk di tahta. Bersama dengan pemazmur kita serukan
nyanyikan refrennya. Dengan lembut kita nyanyikan, dan jika bisa kita angkat tangan kita. Kita nyatakan, Your Majesty, I can but bow. Your Majesty, I can but bow. I lay my all before you now. In royal robes I don't deserve. In royal robes, Pada I bangku don't deserve. I live to serve your majesty. Berkenanlah ya Allah menerima penyembahan kami. Berkenanlah ya Allah menerima pengagungan, peninggian kami. Allah Raja di atas segala raja. Tetapi ajar kami ya Tuhan. Kiranya penyembahan kami lahir dari hati yang hancur. Lahir dari pertobatan sejati. Hati yang hancur karena dosa-dosa kami di satu sisi. Dan kekaguman kami, betapa ajaib kasih Allah. Betapa ajaib kasih Allah. Tolong kami ya Tuhan, di sesi ini betul-betul menghidupi penyembahan yang sesungguhnya. Penyembahan yang lahir dari hati yang hancur di hadapan Allah. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kembali kami memohon, bekerjalah seluas-luasnya. Kiranya tidak ada satupun kami yang hadir di dalam RKKJ ini tidak disentuh oleh kuasa Allah, kasih Allah yang begitu ajaib. Di dalam nama Yesus, Yesus dari Nazaret itu yang menyatakan kepada kami kasih Allah yang ajaib. Kami berdoa dan ingin merenungkan kebenaran firman. Amin. Silakan duduk teman-teman. Oke, selamat malam teman-teman semua. Di dalam sesi pembukaan tadi sore, kita telah bersama-sama perlunya keyakinan yang kokoh, deep conviction akan panggilan kita dari Allah. Kamu adalah saksiku. Keyakinan yang kokoh bahwa panggilan itu adalah panggilan yang paling berharga. Tidak ada panggilan yang paling berharga. Panggilan Allah. Keyakinan yang kokoh. Dalam doanya Mazmur tadi mengadakan. Itulah yang Allah tentukan. Paling berdampak. Berbicara tentang kerajaan Allah. Dan kita juga melihat perenungan kedua. Pokok perenungan kedua. Itu hanya dan hanya jika. Dulu di matematik sering ada gitu ya. Hanya dan hanya jika. Kita hanya dapat menjadi saksi dalam kerajaan Allah. Kalau menerima Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus yang memampukan kita. Pertanyaannya kemudian, dari mana memulainya? Dan sesi kedua ini akan menyatakan, meneguhkan dan menjelaskan kepada kita bahwa pertobatan sejati adalah awal dari kehidupan baru. Pertobatan sejati adalah awal dari kehidupan baru. Hidup di dalam misi Allah bagi kerajaannya.
Bahkan kita harus terus-menerus menghidupi pertobatan. Untuk kemudian mengalami kuasa yang dari Allah. Mari kita membuka Alkitab kita dan membaca Kisah Para Rasul 2. Panitia memberikan ayat 38, tapi saya ajak kita untuk membaca ayat 36 sampai 38. Yuk kita latih kebersamaan kita. Kita akan baca secara bersama-sama. Pelan-pelan aja ya. Saya berjanji, KKR kali ini nggak akan panjang-panjang dan tidak akan mendayu-dayu. Ya banyak KKR yang di ini kemudian bagaimana mendayu-dayu menyentuh. Nggak ada. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan sendiri yang akan menyentuh hati kita. Mari kita baca bersama 1, 2, 3. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi diri dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ayat 38 yang menjadi pokok perenungan kita merupakan jawaban Petrus kepada orang banyak itu. Setelah orang banyak itu mendengar khotbah Petrus, lalu kemudian Petrus menyimpulkan, menegaskan khotbahnya di ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu kemudian mereka bertanya kepada Petrus, apa yang harus kami perbuat? LAI menggunakan kata sangat terharu. LAI menggunakan kata sangat terharu. Tetapi kalau kita lihat supaya kita tahu, nanti walaupun saya akan bahas nanti, bahasa Indonesia, Alkitab dalam bahasa Indonesia masa kini menggunakan kata sangat gelisah. Sedangkan NIV menggunakan they were cut to the heart. Hatinya itu terpotong, tersayat, hatinya itu tertusuk. Nah, apa yang membuat hati mereka tertusuk? Apa yang membuat hati mereka tersayat? Mari sejenak melihat khotbah Petrus. Setelah Petrus menjelaskan apa yang terjadi, mereka banyak orang menuduh, apakah jangan-jangan mereka sedang mabuk? Lalu Petrus menjawab, hari masih pagi. Jadi kebiasaan mabuk itu enggak pagi rupanya ya. Malam tapi efeknya masih ada sampai pagi ya. Oh gitu kalau mabuk. Malam tapi efeknya masih pagi. Apa aja kemabukan kita, kecanduan kita yang kita lakukan malam, pasti akan baru efek pagi. Makanya jangan kecanduan malam ini, jangan termasuk kecanduan sharing, supaya besok kita nggak mabok. Oke, nah hari masih pagi, nggak mungkin kami mabok. Tetapi apa yang terjadi adalah pencurahan Roh Kudus sebagai pemenuhan nubuat Nabi Yoel. Allah akan mencurahkan rohnya ke atas manusia. Dan kemudian diakhiri dengan seruan, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Itu ayat 21. Dan langsung kemudian Petrus menyatakan secara jelas apa yang menjadi inti dari khotbahnya. Kita lihat ayat 22, mulai ayat 22. Dengarlah perkataan ini, yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret. Jadi Petrus langsung masuk kemudian setelah melihat apa yang terjadi. Pencurahan Roh Kudus itu terjadi kenapa?
sebagai penggenapan satu era mesianik yang baru. Maka kemudian Petrus langsung mengatakan, yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret. Mari kita lihat kemudian apa yang dikatakan Petrus tentang Yesus dari Nazaret itu. Yang pertama, mari kita lihat hidup dan karyanya. Allah telah menentukan dia, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu, berarti kepada orang-orang yang mendengar khotbah dengan kekuatan-kekuatan, mengungkapkan suatu keilahian, mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan dia di tengah-tengah kamu. Dan kamu tahu itu, seperti yang kamu tahu. Itu ayat 22. Petrus menekankan penentuan Allah atas Yesus sebagai Mesias. Dengan menggunakan 3 kata, kekuatan-kekuatan, mukjizat-mukjizat, dan tanda-tanda ajaib. Tetapi Yesus yang telah ditentukan Allah, yang telah dinyatakan, di-endorse, dinyatakan dengan tanda-tanda, kekuatan-kekuatan dari Allah. Mukjizat-mukjizat itu kemudian masuk pada ayat berikutnya. Yesus dari Nazaret itu yang kamu salibkan. Dan mari kita lihat, ada 2 bagian pada bagian ini. Allah telah menyerahkan dia menurut maksud dan rencananya. Itu yang Allah lakukan. Tetapi di sisi lain, telah kamu salibkan. Kamu telah melihat, Allah telah menentukan, Allah telah memberikan tanda-tanda, kekuatan-kekuatan, mukjizat-mukjizat. Tapi telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan-tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Yesus yang mati itu, kemudian ayat 24 sampai 32, Allah telah membangkitkan dia. Allah telah melepaskan dia dari sengsara maut. Karena tidak mungkin ia tetap berada di dalam kuasa maut. Dan Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Dan tentang kebangkitan itu kamilah saksi. Petrus menegaskan hal itu. Setelah kebangkitannya, Allah meninggikan dia dan duduk di sebelah kanan Allah saat ini. Allah meninggikan dia, duduk mengungkapkan tentang pemerintahan. Jadi kalau konteks duduk itu menunjukkan otoritas. Makanya kalau khotbah-khotbah Yesus duduk dan mulai mengungkapkan otoritas. Memang terbalik saat ini. Pengkhotbah yang disuruh berdiri dan yang berotoritas adalah yang duduk. Lihat semua, lalu Yesus duduk, lalu memulai pengajarannya yang penuh otoritas. Ketika Pilatus nanti, kalau lihat pada waktu pemutusan hukuman Yesus, kan Pilatus keluar masuk tuh, menghadap orang-orang yang berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Dan ketika mau menentukan, untuk penentuan keputusan, lalu Pilatus masuk dan duduk. Duduk mengungkapkan pemerintahan, mengungkapkan otoritas. Dan Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Dan kemudian pada bagian akhir, Yesus dari Nazaret itu kemudian sesuai janji Allah menerima Roh Kudus dan telah mencurahkannya kepada kamu. Dari posisi termulia itu, di sebelah kanan Allah, ia menerima Roh Kudus yang dijanjikan. Dan Yesus telah mencurahkan Roh Kudus. Lalu kemudian semua tentang Yesus dari Nazaret itu disimpulkan di dalam ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus menjadi Tuhan dan Kristus.
Tetapi kita lihat, di satu sisi Allah telah membuat Yesus menjadi Tuhan dan Kristus. Tetapi Yesus dari Nazaret itu yang telah kamu salibkan dan kamu bunuh. Teman-teman, jika kita melihat kemudian khotbah Petrus ini menunjukkan suatu kontras yang mencolok antara cara Allah memperlakukan Yesus di satu sisi dan cara orang Yahudi kamu memperlakukan Yesus. Hari ini saya tidak akan membahas, tentu kita tidak akan membahas bagaimana ini bertemu. Allah telah menyerahkan dia. Telah kamu bunuh, telah kamu salibkan. Ada satu sisi Allah telah menyerahkan dia. Tetapi ada sisi lain, tanggung jawab dari manusia. Manusia berdosa, orang-orang durhaka yang telah menyebabkan Yesus mati, disalibkan dan dibunuh. Sangat kontras antara perlakuan Allah terhadap Kristus dan perlakuan mereka terhadap dia. Allah menentukan dan menyatakan kepadamu dengan kekuatan dan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda ajaib. Kamu menolak dia. Allah menyerahkan dia bagimu menurut maksud dan rencananya. Kamu membunuh dia. Tetapi Allah membangkitkan dia. Allah meninggikan dia. Kamu membunuh dia. Allah menjadikan dia Tuhan dan Kristus. Dia mengaku sebagai Mesias. Kamu menolak dia dan menyatakan dia sebagai penghujat dan menghukum mati dia. Kamu berteriak untuk darahnya. Salibkan dia, salibkan dia. Di satu sisi kamu berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Kamu menyalibkan dia, membunuh dia. Tetapi sejak awal kemesiasannya dideklarasikan. Mulai pada saat pembaptisannya. Dikukuhkan melalui kebangkitannya. Peninggiannya, kenaikannya. Dan pengiriman Roh Kudus. Teman-teman, inilah yang membuat hati mereka yang mendengar. Ketika dikatakan Allah telah membuat Yesus menjadi Tuhan dan Kristus. Yesus kamu salibkan. Itulah yang membuat kemudian hati mereka yang mendengar menjadi gelisah, menjadi tertusuk, menjadi tersayat, menjadi terharu. Teman-teman, kata yang digunakan dalam bagian ini hanya muncul satu kali dalam Perjanjian Baru. Hanya muncul satu kali. Akar katanya adalah kata nisomai. Saya juga waktu baca, ini somai nih. Indonesia banget. Tapi kata nisomai tidak mengungkapkan seperti kita tertawa. Apa itu kata nisomai? Teman-teman, ada beberapa saya ungkapkan di sini menunjukkan bahwa hatinya itu tertembus. Hatinya itu tertembus, tertikam, hancur karena penyesalan. Susah menggambarkan. LAI menyatakan terharu. Satu sisi hancur karena penyesalan. Mesias yang telah dinyatakan itu, kamu telah salibkan. Suatu tindakan yang paling horor, begitu mengerikan. Tetapi ada satu kekaguman melihat tindakan Allah.
Allah telah menyerahkan dia kepadamu. Gelisah dalam bahasa Indonesia masa kini. Susah memberikan satu penjelasan kehancuran hati itu. Kehancuran hati yang di satu sisi berbicara seperti hati hancur, penyesalan. Mengapa terjadi hal seperti ini? Tetapi di sisi lain, melihat apa yang Allah lakukan. Apa yang Allah lakukan kepada mereka di dalam Yesus Kristus. Pertobatan sejati harus diawali dengan katanisomai. Kita tidak akan pernah memahami yang seperti kita nyanyikan. Kita harus secara tepat melihat. Kita tidak akan pernah memahami ajaib karya terbesar jika di satu sisi hati kita tidak hancur. Pertobatan sejati. Saya nggak tahu kalimat apa yang paling tepat untuk menjelaskan ini. Sehingga kemudian beberapa LAI melihat seperti melihat dari sisi positif ya. Kalau terharu itu lebih positif ya. Lebih positif dia terharu. Tapi terjemahan yang sebenarnya kehancuran hati. Kehancuran hati atas tindakan mereka menyalibkan dan membunuh Yesus. Sekalipun Allah menyatakan mengendorse Yesus dengan kekuatan-kekuatan, mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda. Tetapi di sisi lain melihat apa yang dilakukan Allah. Dan karena susah kalimat. Katanisomai. Nggak apa-apa lah ya. Kita ini katanisomai. Jadi enak juga kali ya. Jadi kita pulang hari nanti dari RKKJ. Benar ya RKKJ ya? Paling tidak kalau kita udah mulai lupa. Gini-gini. Ada satu yang terus kita ingat. Katanisomai. Apalagi kalau kita sedang makan somai. Nanti di bagian akhir saya akan masuk kepada apa artinya kemudian katanisomai dalam arti yang lebih dalam bagi kita saat ini. Orang-orang yang telah menerima pengampunan dari Allah. Dan ketika lihat ya, ketika mereka mendengar hal itu, khotbah Petrus yang dikulminasikan di dalam ayat 36. Hati mereka katanisomai. Hati mereka tertusuk. Hati mereka tersayat. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain. Apakah yang harus kami perbuat saudara-saudara? Sekali lagi. Pertobatan sejati harus lahir dari satu kehancuran hati. Satu kesadaran akan dosa-dosa, akan apa yang kita lakukan. Tetapi sisi lain, apa yang Allah lakukan. Dosen saya, dosen perjanjian lama saya, Ibu Inawati Teddy berkata, gagal melihat hal ini secara seimbang. Kita akan gagal memahami apa arti kasih Allah yang sesungguhnya. Yang mana yang paling lebih kita tekankan? Kasih Allah, kasih Allah, kasih Allah. Tanpa satu kesadaran, kehancuran hati.
Dan itulah yang memimpin kemudian mereka kepada satu pertanyaan. Apa yang harus kami perbuat? Dan Petrus menjawab mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Mari kita lihat dulu. Yang pertama, apa yang kemudian Petrus, bagaimana dari hati yang hancur itu. Kemudian apa yang harus kami lakukan? Mesias yang telah diberikan untuk kami. Kami telah salibkan dia. Dan Petrus berjawab, bertobatlah dan hendaklah kamu memberi dirimu dibaptis. Bertobat tentu pertama penyesalan. Bertobat berarti pertama penyesalan. Tetapi kehancuran hati seharusnya kemudian memimpin kepada berbalik dan pergi ke arah yang lain. Itulah pertobatan. Berpaling dari arah yang berlawanan. Menolak Yesus. Berbalik dari pikiran sebelumnya. Ia penghujat. Salibkan dia. Dan berbalik. Rajakan dia. Ia Tuhan. Pertobatan. Lagu yang disampaikan, saya terinspirasi tadi yang lagu yang disampaikan. Pertobatan tidak pernah berbicara, aku akan menggenggam dua-duanya. Tidak pernah berbicara, aku akan menggenggam dua-duanya. Atau sesuai situasi. Pertobatan betul-betul berbalik dari arah sebelumnya. Berbalik. Jangan 360 derajat ya. Balik lagi. Berbaliklah dari dosa. Dosa yang begitu mengerikan. Yang memuncak dengan menolak dan membunuh Sang Mesias. Lalu kemudian apa itu dibaptis? Teman-teman, saya tidak berbicara di sini, saya tidak akan membahas tentang berbicara tentang baptisan seremoni. Dibaptis sebenarnya dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Tentu berbicara pertama pengakuan Yesus Kristus adalah Tuhan. Tetapi baptiso itu sebenarnya apa artinya? Ditenggelamkan, dipersatukan di dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Baptiso, Roma 6 ayat 3 dan 4. Ditenggelamkan sehingga apa yang Yesus, ia mati bagi dosa, kita mati bagi dosa. Lalu kemudian ketika ia bangkit, ia hidup bagi Allah. Maka kita pun dalam persatuan hidup bagi Allah. Dan baptis seremoni berbicara pengakuan publik tentang Kristus. Melambangkan satu ketaatan, tanda dari pengakuan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Mesias. Teman-teman, saya tidak akan berbicara di sini apakah kemudian kita berbicara tentang baptis seremoni. Pengakuan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Kristus. Tentu kemudian perlu baptis sebagai tanda anugerah. Baptis sebagai simbol penyerahan diri dan ketaatan kepada Allah. Simbol persatuan dengan Kristus. Itu konsisten di seluruh perjanjian lama. Lalu apa? Ketika mengalami pertobatan, kemudian pertobatan sejati dan dibaptis, dipersatukan dengan Yesus Kristus di dalam seluruh keberadaannya, di dalam kematian dan kebangkitannya. Maka Allah kemudian menganugerahkan anugerah pengampunan dosa dan menerima
karunia Roh Kudus. Inilah awal kehidupan baru dari kerajaan Allah. Dibebaskan, pengampunan dosa, dibebaskan dari tuntutan dosa. Dan menerima karunia Roh Kudus untuk menjadi saksi Kristus di dalam kerajaannya. Teman-teman, saya masuk kemudian di dalam refleksi yang agak panjang. Saya mulai refleksi ini dengan satu pertanyaan yang mungkin terasa menuduh. Atau saya langsung tuduh. Apakah kamu telah membunuh Yesus, Tuhan dan Kristus? Nggak ada yang merasa tertuduh ya? Mungkin sebagian dari kita kurang senang, jengkel dengan pertanyaan ini. Bahkan jangan-jangan kemudian keluar kutipan, khotbah Bang Niko hari ini telah melukai. Kenapa? Saya dituduh membunuh Yesus, menyalibkan Yesus. Tapi sebelum kejengkelan kamu berlanjut kepada saya, mari kita pikir. Saya pikir ini adalah reaksi sebagian besar dari ribuan orang yang mendengar khotbah Petrus. Berapa orang yang mendengar khotbah Petrus? Paling tidak, benar ya? Kepada siapakah Petrus berkhotbah? Dan kalau kita lihat, paling tidak yang mendengar khotbah Petrus pada waktu itu adalah 3.000 orang. Paling tidak. Kalau semua menyerahkan diri. Benar ya? Kita lihat kisah 2:41 mencatat. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Siapa 3.000 jiwa ini? 3.000 orang ini adalah 3.000 yang mengalami katanisomai. Hatinya hancur, remuk. 3 orang yang kemudian berseru, apa yang harus aku perbuat? Tetapi siapakah 3.000 orang ini? Sekali lagi ingat, dia sedang berbicara minimal 3.000 orang. Orang-orang Yahudi di Yerusalem. Dan siapa 3.000 orang itu? Tentu pasti mungkin ada sebagian dari mereka yang terlibat langsung. Paling tidak dia teriak, salibkan dia. Salibkan dia. Ataupun kalau tidak setuju, kalaupun dia nggak teriak salibkan dia, salibkan dia. Mungkin teriak seperti penjahat yang di sebelah, salah satu sebelah, nggak ada sebelah kanan kiri. Nanti kalian baca, nggak ada sebelah kanan kiri. Orang lainnya selamatkan. Kenapa dia nggak menyelamatkan dirinya? Banyak dari orang-orang yang ada itu tidak ada hubungannya secara langsung dengan kematian, sebab kematian dan penyaliban Yesus. Bahkan jika banyak pun mereka pada waktu itu ada di tengah-tengah masa salibkan dia, di tengah kerumunan orang seperti itu, mungkin dia tidak setuju, tidak ada di situ. Atau mereka bahkan tidak ada di sana pada hari itu. Tetapi kepada mereka, Petrus secara jelas menyatakan, ayat 23. Yesus itu kamu bunuh.
Siapa kamu di situ? 3.000 orang minimal. Tiga 3.000 orang yang belum tentu teriak pada waktu itu salibkan dia, salibkan dia. 3.000 orang yang mungkin sebagian besar gak ada pada waktu itu di situ. Dan pada akhirnya di ayat 36, Yesus yang kamu salibkan. Bagaimana Petrus bisa mengatakan ini? Petrus secara tegas mengatakan hal ini. Karena semua orang di dalam kerumunan itu, Petrus nyatakan terlibat dalam kejahatan yang membawa kepada penyaliban dan kematian Yesus. Semua orang yang mendengar khotbah itu terlibat dalam kejahatan yang membawa penyaliban dan kematian Yesus. Apa inti dari kejahatan terhadap Yesus? Pertama, saya katakan ketika menolak, ketika tidak percaya, ketika apatis dengan apa yang Allah lakukan di dalam diri dan kehidupan Yesus. Kita lihat tadi tindakan-tindakan Allah. Allah telah menentukan dia. Allah telah menyerahkan dia. Allah telah membangkitkan dia. Allah telah meninggikan dia. Bahkan Allah telah mencurahkan Roh Kudus melalui dia. Kejahatan terhadap Yesus adalah tidak percaya, apatis terhadap apa yang Allah lakukan dalam diri dan kehidupan Yesus. Saya nggak tahu, mudah-mudahan nggak ada kita di sini yang tidak percaya. Ada yang masih ragu kebangkitan Yesus? Kalau butuh diskusi, boleh. Kita akan melihat dalam terang kebenaran firman Tuhan. Tetapi mungkin di sini RKKJ. Wah, apa? Siapa peserta RKKJ? Kelompok kecil. Orang-orang yang rutinnya setiap minggu ya. Bahas bahan. Mungkin teman-teman berkata, enggak, saya percaya. Saya percaya bahwa Allah telah menentukan dia. Allah telah menyerahkan dia. Allah telah membangkitkan dia. Allah telah meninggikan dia. Saya percaya. Tetapi kejahatan yang kedua adalah penolakan. Yesus adalah Kristus dan Tuhan. Apa artinya? Yesus adalah Kristus, Mesias. Apa itu Mesias? Nabi, Raja, dan Imam. Ia adalah Tuhan yang memerintah di dalam kehidupan kita. Di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Teman-teman, mari kita merenungkan ini baik-baik. Ini memiliki implikasi yang besar kepada kita sampai hari ini. Tidak hanya kepada 3.000 orang. Yesus diserahkan untuk disalibkan atas dasar penghujatan. Ketika Yesus mengaku ia anak Allah. Tetapi para penguasa Yahudi menolak penetapan Allah. Apa yang Allah lakukan terhadap dia. Mereka menyebutnya penghujat. Maka ketika Anda tidak percaya, Anda menolak itu, maka Anda juga menyatakan penghujat. Yesus mengklaim bahwa Yesus Kristus itu, Yesus dari Nazaret itu, adalah Kristus, telah menjadikan dia Kristus dan Tuhan. Dan menolak dia Kristus dan Tuhan.
kita pun ikut berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Jadi pertanyaan saya dalam awal refleksi bukan soal apakah Anda secara fisik hadir di sana pada Jumat Agung, ikut berteriak salibkan dia, salibkan dia. Tetapi apakah Anda menolak apa yang Allah lakukan dalam diri Yesus? Apakah Anda menolak? Ia adalah Kristus dan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Namun saudaraku, ajaibnya khotbah ini, dan inilah yang menghantar. Jika khotbah ini Petrus hanya berbicara, kamu telah menyalibkan dia, mungkin mereka akan hancur di dalam. Hancur hatinya. Bagaimana mungkin kami telah menyalibkan Mesias? Bagaimana mungkin kami telah menyalibkan anak Allah yang diserahkan kepada kami? Tetapi khotbah ini juga mengungkapkan secara ajaib. Kalau saya ungkapkan suatu paradoks yang sulit diungkapkan, dijelaskan. Untukmu, untuk 3.000 orang itu, untukmu Allah telah menentukan dia dan menyatakan kepadamu. Untukmu Allah menyerahkan dia menurut maksud dan rencananya untuk kamu. Untukmu Allah telah membangkitkan dia. Allah meninggikan dia. Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Untukmu Allah memberikan Roh Kudus yang dijanjikan. Dan ia telah mencurahkan Roh Kudus kepadamu. Bagian-bagian ini secara tepat digambarkan kemudian di dalam suratnya. Mari kita baca dalam kurung yang saya tambahkan ya. Mari kita baca 1, 2, 3. Mengapa ia mati? Memikul. Kita telah menyalibkan dia. Tapi di satu sisi, Allah telah menentukan dia untukmu. Ini penggenapan dikutip dari Yesaya 53. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Maka menyadari ini seharusnya tidak mungkin gak hancur hati kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Dan Rasul Paulus di dalam 2 Korintus 5:21. Wow, membaca hal ini teman-temanku. Hati saya terus hancur. Hati mana yang tidak hancur? Yuk mari kita baca. 1, 2, 3. Dia yang tidak mengenal dosa telah disalibkan, telah dihancurkan karena kita. Saudaraku, saya akhiri kemudian. Sebuah lagu
yang tidak diketahui siapa komposernya. Lagu ini dari pengalaman spiritual, kita berterima kasih, African American. Lagu ini pertama kali dipublish pada tahun 1899 dalam satu buku hymns karya William Eleazar Barton. Were you there? Yang diterjemahkan, hadirkah engkau? Were you there when they crucified my Lord? Hadirkah engkau ketika mereka menyalibkan Tuhan? Dan itu seharusnya membuat hati kita remuk, hancur. Hadirkah engkau ketika mereka memakukan ia di pohon itu? Menyatakan ia terkutuk. Itulah digantung di atas pohon. Terkutuk. Hadirkah engkau ketika dia dibaringkan? Saudaraku, tidak hanya 3.000 orang yang mendengar khotbah Petrus yang dikatakan kamu telah menyalibkan dan membunuh dia. Bahkan Petrus yang mengkhobatkan itu. Yang telah menyangkal dia. Juga menyalibkan dan membunuh Yesus. Kita pun telah menyalibkan dan membunuh Yesus. Ketika kita menolak dia, satu-satunya Tuhan, kita pun telah menyalibkan dan membunuh dia. Ketika susah melepas segala macam kecanduan-kecanduan kita, kita telah membunuh dan menyalibkan dia. Bahkan ketika kita banyak memanipulasi dia sebagai raja, tetapi raja untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan, keinginan-keinginan saya, kita pun telah membunuh dan menyalibkan dia. Ketika kita apatis, ketika kita mengabaikan seluruh panggilan dan perintah Allah, kita pun telah membunuh. Kita telah membunuh dia. Bahkan di dalam satu banyak komitmen-komitmen kita, dan kita akui, kita terus gagal dan gagal. Suatu saat kita khotbahkan Petrus. Petrus gak main-main ketika ia berkata, aku siap mati dan siap masuk penjara demi kamu. Tetapi dosa telah membuat ia gagal. Tetapi ajaibnya khotbah itu kemudian berkata untukmu. Maka saya senang kemudian ditutup dengan bagian ini. Kita pun hadir. Kita pun hadir ketika Allah membangkitkan dia. Kita pun hadir ketika Allah meninggikan dia. Kita pun ada ketika Allah mencurahkan Roh Kudus kepada dia. Kiranya kita mengalami apa ini katanisomai. Melihat aku yang menyalibkan dan membunuh dia. Ketika aku tidak bisa melepaskan di dalam kegagalan-kegagalan saya. Ketika saya banyak memanipulasi Allah. Tetapi aku pun ajaib.
Allah telah menyerahkan dia untukku. Allah telah membangkitkan dia untukku. Allah telah mencurahkan Roh Kudus. Dan kiranya itu menghasilkan katanisomai yang memimpin kita kemudian kepada bertobatlah, berbaliklah. Saya mau masuk kemudian katanisomai ini dalam arti yang lebih dalam bagi kita. Teman-teman, katanisomai ini kemudian saya artikan dari apa yang sering diungkapkan dalam perjanjian lama. Yirat Elohim, takut akan Allah. Pertobatan sejati kita. Tetapi padamu ada pengampunan supaya engkau ditakuti orang. Teman-teman melihat apakah teman-teman melihat satu kejanggalan di situ, keanehan? Takut di situ, tidak berbicara, takut hanya sekedar takut menerima hukuman. Takut menerima murka Allah, suatu kehancuran hati. Tetapi takut. Padamu ada pengampunan. Kalau pada Tuhan ada pengampunan. Seharusnya orang takut gak? Enggak. Kalau takut yang seperti tadi. Takut karena hukuman. Takut karena murka Allah. Takut karena konsekuensi. Padamu ada pengampunan. Seharusnya kita tidak takuti. Benar. Apa arti kata nisomai? Takut akan Tuhan. Dan kiranya ini menjadi pertobatan sejati kita. Aku begitu kagum. Padamu ada pengampunan. Betapa ajaib kasih Allah. Betapa agung kasih Allah. Maka Tuhan tolong aku. Aku tidak akan pernah mau melakukan yang menyakiti hati Allah. Aku tidak akan melakukan yang menyakiti hati Allah. Tetapi tolong aku ya Tuhan. Untuk menyenangkan hati Allah. Menyenangkan hati Allah. Padamu ada pengampunan. Saudaraku, teman-teman semua, kita tidak akan pernah menjadi saksi bagi kerajaannya tanpa pertobatan sejati. Kekristenan tidak berbicara tentang kita tidak bisa jatuh dalam dosa. Tetapi ketekunan di dalam pertobatan. Takut akan Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu Were You There. Kita akan mendengar baiknya yang pertama. Dan kemudian kalau kita ikuti. Mari kita semua berdiri menghadap Tuhan. Were you there when they crucified my Lord? Were you there when they crucified my Lord?
sesungguhnya kita ada di sana. Kita ikut menyalibkan dan membunuh dia. Tetapi anugerah Allah, untuk itu dia mati. Silakan duduk dan mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Tadi ketika masuk di dalam ruangan ini ada potongan post-it. Ambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Dan silahkan menulis di hadapan Tuhan. Bukan di hadapan pemimpinmu, pemimpin kelompok. Bukan di hadapan saya. Silahkan ambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Menuliskan. Komitmen-komitmenmu. Dosa-dosa apa yang aku mau tinggalkan. Aku tidak mau menyalibkan dia lagi. Aku tidak mau menyakiti hati. Padamu ada pengampunan. Supaya aku takut. Padamu ada pengampunan. Kasih yang ajaib. Supaya aku takut. Mari ambil waktu beberapa menit ke depan untuk di hadapan Allah menuliskan baik komitmen, dosa-dosa yang masih mengikat teman-temanku. Hari ini engkau serahkan. Berilah dirimu diselamatkan. Bertobat. Hati yang remuk. Bertobat. Dan mau dipersatukan dengan Allah. Silakan menuliskannya. Komitmen untuk meninggalkan dosa. Komitmen untuk menyenangkan hati Allah. Teman-teman, setelah menuliskan, mari kita semua menghadap Allah. Sesungguhnya hari ini kita mendengarkan, kamu telah menyalibkan dia. Kamu telah membunuh dia. Tetapi kita juga mendengar anugerah Allah. Untukmu Allah telah menyerahkan dia. Untukmu Allah telah membangkitkan dia.
Saudaraku, di hadapan Allah, adakah engkau mengalami katanisomai, hati yang remuk, hati yang hancur, dan merindukan pertobatan sejati malam ini? Jika ada di antara teman-teman ketika firman Tuhan menyapa pada hari ini, menyadari hati remuk, aku masih diikat oleh dosa-dosa. Melihat anugerah Allah, Allah telah menyerahkan dia untukku. Tuhan, takut akan Tuhan. Aku mau hidup takut akan Tuhan. Karena padamu ada pengampunan. Siapakah di antara teman-temanku yang secara sungguh-sungguh menyatakan pertobatan sejati di hadapan Tuhan? Untuk pertama kalinya menerima, mengakui Dia Yesus Kristus. Dia adalah Tuhan. Dialah yang ditentukan Allah untuk keselamatan saya. Sementara semua menundukkan kepala, angkat tangan sebentar. Angkat tangan sebentar dan kita akan berdoa. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Mengalami pertobatan. Aku mau menyerahkan diri. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Turunkan tangan. Bagi kita semua yang hadir di sini. Semua. Siapakah yang merindukan? Tuhan, aku percaya apa yang Allah lakukan di dalam diri Yesus. Tapi aku tidak bisa lepas ya Tuhan. Aku terus menerus menduakan Tuhan. Siapa yang hatinya katanisomai dan merindukan, meninggalkan dosa yang masih mengikat, mengambil suatu komitmen untuk hidup bagi Allah, dipakai oleh Tuhan. Jika ada yang mau mengambil komitmen itu di hadapan Tuhan, angkat tangan sebentar dan kita akan berdoa. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Adakah yang mau mengambil komitmen? Angkat tangan sebentar lalu turunkan. Angkat tangan sebentar lalu turunkan. Adakah yang mau mengambil satu komitmen di hadapan Tuhan? Dan kita akan sama-sama berdoa buat teman-teman semua. Jika ada Kak Vivi di tempat ini, saya mengundang untuk berdoa bagi kita. Silakan tangan diturunkan. Jika memungkinkan, bisakah kita mengambil posisi berlutut di hadapan Allah? Jika memungkinkan. Memungkinkankah? Apakah memungkinkan kita mengambil posisi berlutut di hadapan Tuhan? Berlutut, satu sikap sujud, menyembah Allah, berserah kepada Allah. Jika bagi yang memungkinkan, Kak Vivi akan memimpin kita di dalam doa, pertobatan, dan penyerahan diri kepada Allah. Were you there when they crucified my Lord? Were you there when they crucified my Lord?
raised him from the tomb. Kami semua yang berada di dalam ruangan ini, kami telah membunuh Kristus. Karena seharusnya kamilah yang dimurkai Allah di kayu salib, bukan Kristus yang mulia. Kami sangat bersyukur untuk kesempurnaan kasih Allah Tritunggal yang memberikan Kristus menggantikan segala dosa kami. Kami berdoa kiranya Tuhan yang telah mati bagi kami menjadi Tuhan yang terus memberikan kesanggupan kepada kami untuk kami hidup bagi Tuhan. Tuhan juga yang boleh memberikan kekuatan kepada kami dari hari ke hari untuk bisa setia di dalam menjalani amanat agung Tuhan Yesus. Kami memberikan diri kepada Allah, membiarkan Allah bekerja di dalam dan melalui kami, sehingga bukan hanya orang-orang yang kami layani, tetapi kami pun boleh menikmati pelayanan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada sore hari ini. Kiranya Tuhan yang telah mati bagi kami terus menjadi Tuhan yang memberikan kesanggupan untuk kami hidup bagi Tuhan. Terima kasih untuk Bang Niko yang telah menyampaikan kebenaran yang mulia ini kepada kami. Kiranya Tuhan juga memberikan kesanggupan kepada Niko untuk bisa setia dalam pemuritan sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Teman-teman silakan duduk dan saya minta para pemimpin kelompok untuk datang ke kelompoknya masing-masing dan mendoakan anggota-anggota kelompok. Were you there when they crucified my Lord? Were you there when they crucified my Lord? Sometimes it causes me to tremble, tremble, tremble. Were you there when they crucified my Lord? Were you there when God raised him from the tomb? Were you there when God raised him from the tomb? Oh, sometimes it causes me to tremble.